Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 kurikulum Merdeka bab 3 tentang dakwah. Dakwah atau seruan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kegiatan yang mengajak individu atau kelompok untuk menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah, meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Kegiatan ini bertujuan untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar, sehingga memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Dakwah dapat dilakukan melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan, dengan tujuan agar pesan yang disampaikan dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, dakwah adalah upaya untuk mengajak manusia kembali kepada fitrahnya sebagai hamba Allah dan untuk memperbaiki keadaan diri sendiri maupun masyarakat. Orang-orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut da'i sebagai laki-laki dan da'iyah sebagai perempuan. Simpul dari pengertian tersebut, dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran agama Islam dan untuk mengamalkan syariat Islam, agar tercapai pola hidupnya yang lebih baik, sehingga tercapai kebahagiaan antara dunia dan akhirat. Dakwah tidak hanya berupa tabligh, khutbah, dan majelis taklim. Dakwah memiliki cakupan yang sangat luas, seluas kehidupan setiap muslim. Dakwah tidak mesti berbicara dan berceramah, tetapi setiap perbuatan sehari-hari yang mencerminkan tata nilai Islam, seperti berpakaian menutup aurat, tidak menyontek saat ujian, berbicara yang santun dan sopan, menghindari berita hoaks, rajin bersilaturahmi, semua itu sudah bagian dari dakwah. Keberhasilan dakwah sangat ditentukan oleh amaliyah dan akhlakul karimah yang dipantulkan dari setiap muslim, apalagi yang berprofesi menjadi da'i atau da'iyah. Tentu banyak faktor lain yang memengaruhi. Menjadi hal aneh jika seorang da'i tidak mengamalkan apa yang disampaikan, dan tidak satunya kata dengan perbuatan. Faktor tersebut yang kini banyak menjangkiti para da'i, sehingga hasil dakwah tidak banyak memberi pengaruh positif dalam perbaikan kualitas keberagaman masyarakat. Seperti kandungan isi Quran Surah Asy-Syaff ayat 2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Dakwah itu bagian kehidupan beragama. Dakwah merupakan kewajiban agama bagi para pemeluknya. Itulah sebabnya dakwah bukan sekedar dari inisiatif pribadi, tetapi harus ada sekelompok orang atau taifah yang menjadi juru dakwah. Wujud dakwah juga bukan hanya usaha peningkatan kapasitas keberagaman, tetapi harus menembus aspek kehidupan, sehingga gerakan dakwah mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Simaklah Quran Surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah, amma ba'du.
kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana banyak sekali manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu mengamalkan amal-amal saleh. Demikian juga waktu luang yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita miliki. Ada saatnya kita tidak memiliki waktu untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya merintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika memerintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan kesehatan dan waktu luang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya. Karena ketika kedua nikmat ini telah hilang dari kita, agar kita tidak menyesal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari mendekatkan kita kepada ajal kita. Sehingga kalau kita lengah, maka kesempatan untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, beliau mengatakan, al-yauma amalun wala hisab, wa gadan hisabun wala amal. Hari ini, di dunia ini yang ada hanyalah amal, tidak ada hisab. Namun kelak di akhirat yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan beramal. Sehingga tidak perlu menunggu lagi untuk beramal, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan ini. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.